Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini minggu kedua di bulan dan niat bertabaruk kepada karya beliau ini, kita bisa mendapatkan manfaat dan ilmu yang akan menjadi cahaya bagi kita dalam mempelajari kitab suci Al-Quran. Ini pertemuan pertama semenjak new normal. Jadi semenjak corona kita libur dan kita mulai kegiatan lagi, dan untuk 100 tanya jawab Al-Quran baru pertemuan pertama di new normal. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Ini tolong disimak ya, para imam, para santri wusto, dan remaja-remaja senior. Senior kenapa? Karena sudah ada juniornya. Jadi yang lama ini senior semua ini. Soal yang ke-23. Pertanyaannya begini. Bagaimana perbedaan bacaan ikhfa syafawi dengan iklab? Nah, ini yang sudah pernah wisuda pasti tahu, mungkin setengah lupa karena sudah lama. Nah, jadi apa perbedaannya bacaan ikhfa syafawi dengan iklab? Karena bunyinya sama, terus bedanya di mana? Nah, jadi kita urai dulu penyebabnya. Ya, ikhfa syafawi itu apa? Iklab itu apa? Nah, dimulai dari iklab dulu. Bacaan iklab itu terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Nah, sedangkan bacaan ikhfa syafawi terjadi ketika ada mim sukun bertemu dengan ba. Nah, jadi dari sisi penyebabnya, yang bertemu ba, yang ditemui sama, yang menemui berbeda. Untuk iklab, yang menemui ba adalah nun sukun atau tanwin. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaan yang terjadi adalah iklab. Sedangkan untuk ikhfa syafawi, ketika mim sukun saja tanpa tanwin. Ketika mim sukun bertemu dengan ba, maka hukum bacaan yang terjadi adalah ikhfa syafawi. Suaranya sama. Nah, contoh bacaan iklab. Mim ba'dihim, tulisannya min ba'dihim. Contoh bacaan ikhfa syafawi, hum bihamilin, mim sukun bertemu ba. Nah, dua wajah bacaan ini
masing-masing punya dua macam cara membacanya, dengan bibir rapat dan bibir renggang. Nah, ini sambil mengingat-ingat masa lalu ya, yang sudah pernah wisuda. Iqlab bisa dibaca dengan dua cara. Begitupun ikhfa syafawi. Contoh dengan bibir renggang. Min ba'dihim. Ini bisa dilihat di kamera ya. Min ba'dihim. Bibirnya tidak rapat, tidak nempel 100%. Tapi ada renggang. Berapa jaraknya renggangnya? Ya sekitar 1 silet lah. Tapi nggak usah diukur pakai silet ya. Nanti kamu pasang silet di sini untuk ukuran. Min ba'dihim itu yang renggang. Nah yang umumnya kita pakai min ba'dihim. Nah, dua-duanya boleh digunakan. Tapi saya pakai yang rapat. Min ba'dihim. Begitu juga ikhfa syafawi. Tadi contohnya apa? Hum biha milin. Dengan bibir renggang. Hum biha milina. Renggang. Tadi ada setengah eng itu. Yang rapat. Hum biha milin. Jadi dua-duanya boleh digunakan. Nah, ini saya baca jawaban versi buku 100 tanya jawab Al-Quran. Bacaan ikhfa syafawi itu mim mati bertemu ba. Seperti fahkum bainahum bima. Fahkum bai, mim sukun ketemu ba, bainahum bima, mim sukun ketemu ba. Dan bacaan iklab itu nun mati atau tanwin yang bertemu ba, seperti ambihum, tulisannya anbihum. Sami'un basir, tulisannya sami'un basir. Nah, ini semua dibaca sama, yang dibaca mim mati dengan berdengung. Jadi hanya berbeda istilah atau nama saja. Prakteknya sama persis. Cara pengucapan huruf mim dengan bibir menutup yang rapat-rapat. Nah, saya mengikuti kaidah ini, mengikuti guru saya. Perlu saya jelaskan bahwa praktek orang-orang membacanya mim kadang dengan bibir yang rapat dan ada yang menutup bibir hanya sedikit atau agak merenggang. Ini yang tidak tepat atau salah. Ini pendapat beliau loh ya. Jangan nanti, ternyata salah kita. Oh tidak. Yang betul dengan menutup bibir yang rapat menurut bacaan yang sahih dari guru-guru yang sanadnya berantai ke atas sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini versi buku ini mengikuti membaca ikhfa syafawi dan iklab dengan bibir yang rapat. Sanad beliau memang begini, dari gurunya begini. Nah, jadi Al-Quran itu diajarkan berdasarkan riwayat. Dari gurunya mengajarnya bagaimana? Lah, saya belajarnya dari YouTube ya saya, nggak berguru ya wes, sok nyafati YouTube berarti. Jadi Al-Quran itu diajarkan berdasarkan riwayat. Gurunya mengajarnya bagaimana? Yaitu yang kita Al-Quran, bacaan Quran kita versi guru kita. Guru kita dari siapa? Dari gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sampai nyambung ke Rasulullah. Rasulullah dari siapa? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita pastikan sanad kita, guru yang mengajar kita sanadnya sampai
Kanjeng Nabi. Tapi secara saya pribadi silahkan menerapkan dua-duanya, karena dua-duanya itu ada gurunya. Tapi meskipun ditilawati itu ikut yang renggang dalam ujian, dalam apa, tidak pernah diperdebatkan masalah pesertanya pakai renggang apa rapet. Belum pernah ditanyakan kan? Belum pernah ada dapat soal kan itu? Kenapa Anda baca renggang? Kenapa bibirmu rapet? Tidak pernah. Jadi ini untuk nambah wawasan kita. Bisa dipaham sampai di sini ya? Perbedaan iklab dan ikhfa syafawi. Jangan sampai nggak ngerti loh. Nanti alumni mana? Ibnu Battuta mau tanya baca bedanya ikhfa syafawi sama iklab. Wah, nggak tahu saya, udah lupa ya. Soal berikutnya, soal yang ke-24. Babnya bacaan kok tidak sesuai dengan tulisan. Nah, soalnya begini. Mengapa dalam Al-Qur'an banyak bacaan yang tidak sesuai dengan tulisannya? Seperti ismam, saktah, tashil dan lain-lain. Apa rahasianya? Nah, yang sudah pernah belajar gharib ini tentu tidak asing. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada istilah yang namanya bacaan gharib, bacaan asing, artinya tidak umum. Bahkan tulisannya dengan bunyi bacaannya tidak sama. Tulisannya begini kok bunyinya begitu. Nah, ini namanya gharib. Ini dipisahkan, dikhususkan jomongan. Akan ngenteni ngene lho. Pembahasannya dikhususkan, namanya bab gharib, artinya asing. Nah, kenapa? Nah, saya jawab dulu versi buku ini. Jawab, ya memang begitu, tapi umumnya hanya sedikit. Yang paling banyak tulisan sama dengan bacaannya. Anda jangan heran, semua bahasa pada umumnya terdapat perbedaan atau tidak sama antara tulisan dan bacaannya. Contohnya bahasa Inggris itu tulisannya WHAT, bacanya apa? What, tidak what, ya toh? Nah, tulisannya THERE, bacanya? Tulisannya ARE, membacanya? Nah, dalam Al-Qur'an ada juga hal-hal yang antara tulisan dengan ucapannya tidak sama. Seperti bahasa Inggris, tulisan I dibaca I, huruf R tetap tertulis tapi tidak terbaca. Di Al-Qur'an juga ada alif-alif yang tidak terbaca, biasanya ditandai tanda bulat di atasnya, itu tertulis tapi tidak terbaca dan tidak boleh dibuang. Ya kayak bahasa Inggris itu ARE, bacanya R-nya nggak kesebut belas itu, tapi kan nggak boleh dibuang. Nah, dalam Al-Qur'an juga ada dan lain-lain. Bacaan ismam, saktah, tashil dan lain-lain memang begitu. Bacaan Al-Qur'an adalah sunnah muttaba'ah, harus dihasilkan dari musyafahah atau mengaji langsung dengan guru, mendapat talaki dari guru yang ahli. Kalau tidak, yakni belum pernah mengaji bacaan ismam, saktah, tasil dan lain-lain, belum bisa membaca Al-Qur'an yang semestinya. Kalau rahasianya banyak, di samping ta'abbudan, untuk rahasia tulisan silahkan membaca di buku RU. Nah, bahas sekarang mengapa kok di Al-Qur'an itu ada kalanya antara tulisan dengan bacaan tidak
sama. Contohnya apa? Ismam. Ismam tulisannya bagaimana? La ta manna di surat Yusuf. Lam alif, mim, nun, alif. Nunnya bertasydid. Membacanya tulisannya la ta manna. Tapi ketika diucapkan bunyinya tidak sesuai dengan tulisan. Menjadi la ta manna. Kita gali dulu ismam. Apa ismam? Di tengah-tengah dengung bibir harus mencucu sebagai isyarat dhammah. Jadi dhammahnya hanya isyarat. Jadi bunyinya menjadi la ta'manna. Atau dibaca menurut kalimat aslinya. Kalimat aslinya berbunyi la ta'manuna. Jadi kalau enggak mau membaca ismam, dibaca kalimat asalnya. Nun tasdid itu kan berarti 2 nun. Nah, asal tulisannya la ta'manuna. Disingkat menjadi la ta'manna. Dibaca la ta'manna. Namanya bacaan ismam. Kalau membaca masih lurus sesuai tulisan, oh berarti belum ngaji kok, gharib. Nah, yang kedua, saktah. Apa itu saktah? Berhenti sejenak tanpa ambil nafas. Berapa lama? 2 ketukan atau 1 alif. Contohnya mim marqadina hadza. Terus apa lagi? Kallabal rana ala. 2 lagi apa? Wakilaman rokok. 1 lagi. Iwaja qayyima. Nah, untuk yang dua kalimat iwaja qayyima dan mim marqadina hadza boleh dibaca 2 macam atau 2 wajah. Boleh dengan saktah, boleh dengan waqaf. Kalau yang tadi kan dengan saktah, sekarang dengan waqaf. Walam kafi, walam yaj'al lahu iwaja. Ambil nafas qayyiman liyunzira ba'sa. Jadi boleh dengan diwaqafkan, tidak disaktah. Begitu pula dengan yang surat Yasin. Boleh dengan waqaf. Mim marqadina, ambil nafas. Hadza ma wa'adar rahman. Jadi untuk yang 2, surat Kahfi dan di surat Yasin bisa dengan waqaf, bisa dengan sak. Kenapa begitu? Alasannya sampai kalimat iwaja dan sampai kalimat marqadina, kalimatnya sudah tam atau sudah sempurna. Nah, sehingga sudah bisa untuk waqaf. Tapi kalau untuk yang 2, waqilaman raq, surat apa? Al-Qiyamah. Dengan kallabal ron, surat Al-Mutaffifin tidak bisa dengan waqaf, harus dengan saktah. Waqilaman raqo dengan kallabal rona. Nah, itu saktah. Kemudian tashil. Tashil apa artinya? Meringankan bunyi hamzah yang kedua
Ada berapa bacaan tashil dalam Al-Quran? 1. Tapi ada beberapa kalimat yang bisa dibaca tashil. Bukan tashil, tapi bisa dibaca tashil. Tulisannya a jamiyun. Membacanya a. Nah, yang kedua ini samar. A jamiyu nah, samar antara hamzah dan alif. A jamiyu wa arabi. Nah, ini tashil. Nah, kalau kalimat bukan tashil tapi bisa dibaca tashil, nah, yaitu kalimat qul azzakaraini, itu boleh dibaca atau bisa dibaca qul azzakaraini. Nah, ketika ada hamzah istifham bertemu dengan hamzah lam ta'rif, nah itu menjadi mat apa? Farqi, bisa dibaca tashil. Jadi saktah sudah, ismam sudah, tashil sudah, apalagi nakel. Nakel adalah memindah kasroh hamzah ke hatimu, kelam. Bunyi kalimatnya bi salismu. Nah, ini banyak orang salah baca bi sal ismu. Membacanya mestinya bi salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, jadi memindah kasroh hamzah ke lam, tidak is tapi lis, lis, lis. Bi salismul fusuqu ba'dal iman. Itu nakal. Siapa lagi? Imalah. Imalah ada berapa bacaan dalam riwayat Imam Asim? Imalah. Ayo, sing lanang-lanang iki. Kelingan ora? Piye Pak Imam-imam ini? Lali iki. 1 apa? Bunyinya apa? Iya, surat Hud bunyinya. Majreha. Nah, tulisannya majroha, membacanya majreha. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Tetapi yang membaca imalah untuk kalimat ini hanya Imam Asim. Riwayat imam yang lain membaca sesuai dengan tulisan. Mengapa Imam Asim dengan riwayat Hafiz yang sudah kita bahas kemarin membaca kalimat majroha dengan majreha? Ini belum kita bahas di pelajaran tilawati. Untuk membedakan majre berjalan di darat dan yang berjalan di air. Nah, itu alasannya. Jadi majreha itu kan berlayar. Kisah Nabi Nuh yang berlayar mengarungi bahtera itu. Nah, kalau majro itu artinya berjalan di darat. Nah, jadi biar paham ini sedikit. Jadi riwayat yang membaca kalimat majroha menjadi majreha hanya Imam Asim yang kita ikuti bacaannya dengan riwayat Imam Hafiz. Imam-imam yang lain, Imam Qori, Imam Qori, madhab qiraah membaca majroha tetap majroha. Jadi nanti kalau ketemu orang membaca tidak sama dengan kita, jangan keburu disalahkan. Bisa jadi karena dia ikut Imam Qori yang lain, atau bisa jadi dia juga nggak tahu. Karena tulisannya
Memang begitu. Majra. Untuk kiroah Imam Asim dibaca majreha. Alasannya untuk membedakan makna dari majroha yang berjalan di air dan yang berjalan di darat. Itu namanya apa? Imalah. Artinya apa imalah? Memiringkan fathah ro ke kasroh. Bunyi apa yang dimiringkan? Memiringkan fathah ro ke condong ke kasroh, dari ro menjadi re. Setelah imalah apa lagi? Apa? Sifir. Sifir ada berapa? Apa saja? Andika masih ingat nggak? Mustadir sama mustatir. Apalagi yang asing dalam Al-Quran? Nakal sudah, imalah sudah, tashil sudah, ismam, saktah, idhar wajib. Idhar. Ada idhar tuh ada idhar halki, ada idhar syafawi, ada idhar wajib, ada idhar komariah. Bukan Ibu Ahmad lah, ngomong Ibu Ahmad. Ada idhar komariah 4. Nah, yang masuk gharib idhar wajib. Idhar wajib kok idahnya bertemunya nun sukun dengan wawu atau ya dalam satu. Jika ketemunya di lain kalimat menjadi apa? Idgham bi gunnah. Ini biar sambil merefresh ini. Lali-lali ya. Saya masih ingat tapi nggak bisa ngomong. Wakai tunggale. Saya masih ingat, ngerti saya bacanya tapi nggak bisa ngomong. Sambil mereview ini. Ketika nun sukun, bukan tanpa tanwin ya, nun sukun bertemu wawu atau ya dalam satu kalimat, maka terjadi hukum bacaan idhar wajib. Ada berapa bacaan idhar wajib dalam Al-Quran? Ayo sebutkan. Sinwan. Wah, duwe tong iki. Sinwanun bunyanun kinwanun dunya. Dunya nun sukun ketemu ya dalam satu kalimat. Tapi kalau nun sukun ketemu ya di lain kalimat maka menjadi idgham. Dunya nun sukun ketemu ya satu kalimat. Kalau lain kalimat mayyaqulu nun sukun juga ketemu ya. Setelah adzan kita lanjut.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau itu ada imbuhan misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, ada lelenya itu namanya tawallud. Atau dibaca sakta misalnya sin wa nun kin wanun, nah, itu juga harus dihindari kecuali mengikuti bacaan qiraah yang lain. Ada yang membaca begitu. Jadi setelah kita bahas kenapa kok antara tulisan tidak sama dengan bacaan, ismam, sakta, tashil, imalah, terus apa lagi? Idhar wajib, nakel. Ada 6 atau 5 itu semua ada kalanya ini tidak banyak ya, hanya itu saja. Selebihnya ayat-ayat itu sama antara tulisan dengan bacaan. Nah, kenapa ini kok bisa beda? Maka itulah dinamakan asing atau gharib. Nah, untuk kalimat imalah, yang membaca dengan imalah hanya riwayat Imam Asim, riwayat Hafiz. Selainnya membaca sesuai dengan tulisan. Kenapa kok bisa beda sendiri? Untuk membedakan maknanya. Kalimat yang berjalan di darat dan kalimat yang berjalan di atas air. Dan ini juga dijadikan doa kan? Apa doanya itu? Hilladzi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Nah, sampai sini kita sudah dapat 2 soal. Apa perbedaan ikhfa dan iqlab? Nah, terus pertanyaan yang ke-24, mengapa ada tulisan dalam Al-Qur'an yang terjadi perbedaan antara tulisan dan pengucapan. Nah, baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung pembahasan 100 tanya jawab Al-Quran di minggu kedua bulan Oktober. Dan sebagai maklumat, ini kan Irma Iba semua ini sekarang. Yang sudah punya seragam pas kajian minggu dipakai ya seragamnya. Nah, biar hidup lagi nih organisasinya. Yang sudah punya, yang belum punya ya nanti bisa nyusul. Nah, jadi ini kegiatan remaja. Nah, menyambut sebagai apa? Istilah rasa syukur kita dengan adanya new normal ini bisa berkegiatan lagi. Nah, seragamnya Irma Iba kalau setiap malam minggu dipakai hanya seminggu sekali yang sudah punya. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.